Salam, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua di hari yang baru ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita. Dan untuk dalam ketaatan kepada Tuhan, kita ada dalam penyembahan, mendengar kebenaran firman Tuhan melalui suara kebenaran dari Klasis Kota Kupang Timur. Tapi sebelumnya, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang penuh dengan kasih karunia, kami bersyukur kepadamu untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Mengawali hari baru ini, kami datang kepadamu, mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini yang menuntun langkah hidup kami di hari yang Engkau anugerahkan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang datang menyapa kita disiapkan dari pertama Samuel 16 ayat 1 sampai dengan 13. Pertama Samuel 16 ayat 1 sampai dengan 13. Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Tetapi Samuel berkata, "Bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku." Firman Tuhan, "Bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan." Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu." Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, "Adakah kedatanganmu ini membawa selamat?" Jawabnya, "Ya benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini." Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, "Sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati." Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Kemudian Isai menyuruh Sama lewat, tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia."
Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dan yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarnya dan mau melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pokok renungan kita hari ini, saya memberi tema Tuhan memperhatikan hati. Dan berkaitan dengan tema ini, saya mengawali khotbah ini dengan menceritakan sebuah dongeng yang mengisahkan tentang riwayat penciptaan manusia. Dikisahkan bahwa sebelum Tuhan menciptakan manusia, Ia menyuruh seorang malaikatnya terlebih dahulu untuk membuat pencobaan. Malaikat itu lalu membuat seorang manusia yang tampan dan cantik. Dibawanyalah mereka ke bumi. Tetapi dalam perjalanan menuju ke bumi, tubuh kedua manusia itu tidak sanggup bertahan terhadap angin yang besar. Sesampai di bumi, keduanya sudah mati. Kemudian, pada pencobaan yang kedua, malaikat itu membuat manusia dengan badan yang kuat, sehingga mampu menempuh perjalanan antariksa sampai di bumi dengan selamat. Tapi beberapa hari kemudian, manusia itu pun tidak bisa bertahan hidup, karena ia tidak tahu bagaimana caranya mencari dan mengolah makanan. Lalu malaikat itu yang sekarang sudah lebih berpengalaman, membuat manusia yang ketiga dengan tubuh yang kuat tapi juga pandai. Manusia ini bisa selamat sampai di bumi, bisa mencari dan mengolah makanan sendiri, sehingga ia bisa bertahan hidup. Tapi muncul pertanyaan, ciptaan-ciptaan yang lain mengeluh, sebab manusia yang kuat dan pandai itu memakai kekuatan dan kepandaiannya untuk merusak bumi dan menyusahkan makhluk-makhluk lain. Ini persoalan. Tuhan menolak manusia ciptaan malaikat itu. Sebab Tuhan itu baik kepada semua orang dan segala ciptaannya. Karena kebaikan itulah, Ia sendiri yang menciptakan manusia menurut gambar dan citranya, yakni dengan meniupkan rohnya sendiri ke dalam tubuh mereka. Saudara-saudara, cerita ini tentu saja hanya sebuah dongeng, tapi ada banyak kebenaran yang terkandung dalam dongeng tersebut. Cerita tadi menyatakan bahwa kekuatan dan kepandaian saja belum cukup untuk menjadi bekal bagi manusia untuk sesuai dengan kehendak Allah. Manusia sering puas jika sudah mendapat kekuatan, ketampanan, dan kepandaian. Dan itu yang sering dijadikan ukuran kesuksesan manusia dan juga dijadikan sebagai tujuan dan harapan manusia tentang dirinya dan keluarga. Sebab bukankah itu tuntutan dunia saat ini? Orang yang punya kekuatan, ketampanan, kepandaian pasti akan gampang mencari uang, gampang mencari jabatan dan ketenaran. Tapi Allah menghendaki lebih dari yang itu. Itu sebabnya, saudara, dalam proses pemilihan pemimpin di Israel dari bacaan kita tadi, Allah juga berdaulat untuk memilih siapa yang jadi pemimpin. Saul, raja pertama Israel, dia telah gagal menjalankan tugasnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kegagalan itu mendukakan hati Samuel. Tuhan juga menyesal memilih Saul menjadi raja atas Israel. Sebab itu Tuhan menghendaki pergantian raja. Dan untuk tugas tersebut, Tuhan mengutus Samuel ke Betlehem menemui Isai, sebuah keluarga yang takut akan Tuhan, dan mengurapi
salah satu dari anak-anaknya. Proses seleksi pun dimulai dengan upacara kurban. Satu persatu anak Isai dipanggil, mulai dengan Elia, putra sulung Isai, seorang pemuda yang elok paras, tinggi besar, postur tubuh yang tegap. Penampilannya memukau Samuel. Ia berpikir pasti anak inilah yang dimaksud Tuhan. Ternyata tidak. Dugaan Samuel tidak tepat. Allah menegurnya agar jangan terpukau dengan penampilan, sebab Allah tidak menilai berdasarkan penampilan luar, tapi hati. Itulah sebabnya Eliab dan adik-adik selain Daud ditolak oleh Allah. Saudara, menurut ukuran dunia, apakah yang kurang pada diri Eliab? Pasti dia seorang pemuda yang kuat dan pandai, sehingga Nabi Samuel sendiri yakin bahwa inilah orang yang dikehendaki Allah. Tapi Tuhan berkata, jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Saudara, sekarang ini banyak orang berlomba-lomba untuk menjadi kuat dan pandai, juga gagah perkasa, agar bisa menguasai dunia. Tapi kalau kita mengusulkan pada Tuhan orang yang sekedar kuat, pandai dan gagah perkasa, maka Tuhan akan mengatakan, aku telah menolaknya. Kekuatan, kegagahan, kepandaian mungkin cukup untuk memenuhi keinginan-keinginan manusia, tapi tidak cukup untuk mengerjakan keinginan Allah. Oleh karena itu, saudara, bukan yang dilihat manusia, bukan yang biasa menjadi bahan pertimbangan manusia yang dilihat Allah. Bukan kekuatan, bukan kepandaian, bukan tampan dan cantik yang dilihat Allah. Tapi Tuhan melihat hati. Hati yang takut akan Tuhan. Yang Tuhan lihat adalah apakah orang ini punya hati yang layak ditempati oleh Roh Kudus. Hati yang mau bekerja sama dengan Roh Kudus. Hati yang cukup peka terhadap bisikan dan dorongan Roh Kudus. Alkitab menyaksikan bahwa Roh Kudus bekerja yang utama bukan dengan menggerakkan tangan atau menggoyahkan badan. Ia bekerja di dalam hati manusia dan melalui hati manusia, hati yang takut akan Allah. Saudara-saudara, sekarang ini banyak orang kuat, banyak orang pandai, punya banyak bakat, ide cemerlang, selalu muncul. Tetapi mereka penuh dengan kesombongan, oleh ambisi-ambisi yang membahayakan orang lain, oleh dendam, dan juga oleh keserakahan. Sehingga meskipun mereka diterima dan dipuji oleh manusia, tapi Allah menolak mereka. Banyak orang yang hatinya terlalu berat jika diminta untuk berkorban buat orang lain. Terlalu sulit jika diminta untuk berhenti menyakiti orang lain. Terlalu berat untuk diminta berhenti menindas orang lain. Dan itulah hati yang tidak mau bekerja sama dengan Roh Kudus. Hati semacam ini tentu tidak terpakai untuk mengerjakan keinginan Allah. Saudara, orang-orang yang punya hati semacam ini, meskinya ia kuat, pandai, seperti dalam cerita di awal khotbah tadi, itu akan berbahaya bagi dunia dan bagi makhluk-makhluk yang lain, karena mereka berjalan tanpa hati nurani. Saudara, mengapa banyak orang pandai, kuat, banyak pemimpin mengecewakan masyarakat? Karena seringkali suara masyarakat yang keluar dari hati nurani itu selalu ditanggapi dengan logika, dengan peraturan, dengan pendekatan keamanan, dengan rumusan-rumusan dogmatis, tidak ditanggapi dengan hati nurani. Sekarang ini banyak calon pemimpin mengandalkan kekuatan, kepandaian, kemampuan, bahkan pendidikan untuk dapat mempromosikan diri dalam satu jabatan tertentu yang kemudian akan dipilih untuk menjadi pemimpin. Tentu semua itu baik, saudara, karena tujuan untuk menjadi pemimpin dan dapat membangun masyarakat yang baik.
Tapi bila kita hanya fokus pada kekuatan, kepandaian, dan kemampuan tanpa memperhatikan kepekaan hati, maka belum tentu ada gunanya. Bahkan bisa berbahaya. Kita harus perhatikan kepekaan hati agar menjadi hati yang takut akan Allah. Sehingga dengan hati yang takut akan Allah, membuat seorang dapat bekerja sama dan sama-sama kerja dalam membina persekutuan dan persatuan di dalam berbagai aspek kehidupan di dalam masyarakat. Dengan begitu, saudara, kita membangun bukan hanya manusia yang diterima, tapi juga diterima oleh Allah. Sebab itu, berdoa, belajar, dan berusaha bukan hanya untuk menjadi kuat dan pandai, tapi juga untuk mempunyai hati yang layak menjadi mitra Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama tidak tahu apa sebabnya Tuhan Allah lebih mengutamakan kepekaan hati dan kelembutan budi seseorang yang bakal Ia jadikan kawan kerja. Dari perenungan yang dalam terhadap realitas ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Allah melakukan itu karena Ia ingin bekerja melalui sang abdinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perayaan minggu-minggu sengsara ini, kita mau belajar sungguh-sungguh menjaga kekudusan hati kita, seperti Kristus yang menjaga hatinya. Yesus Kristus memiliki hati yang dipenuhi Roh Kudus. Karena hatinya dipenuhi Roh Kudus, maka ketika Ia mengalami penderitaan, disiksa, dianiaya, bahkan sampai kehilangan keelokannya, Ia bahkan dianggap seperti sampah, tapi Ia tetap menjaga hatinya. Dan Ia terus menampilkan kebenaran hatinya di tengah-tengah penderitaan. Itulah penampilan Yesus sebagai Raja kebenaran. Dengan hati yang diliputi Roh Kudus, Ia berani memberikan kesaksian tentang kebenaran, dan Pilatus sendiri tidak paham tentang kebenaran Allah itu. Bahkan kebenaran hati terus teruji, sebagaimana kita lihat pada murid-murid Yesus. Yudas, salah satu murid yang berkhianat menjual Yesus. Ia ada di samping dan terus mendampingi pelayanan Yesus, tapi hatinya jahat, menyimpan sebuah pengkhianatan. Begitu juga Petrus, murid yang dikasihi, yang berkoar-koar bahwa ia tidak akan lari dari Yesus, tapi kemudian dari mulutnya sendiri, ia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Saudara, dalam minggu sengsara ini, marilah kita sebagai umat Kristiani diajak untuk memperbaharui hati kita. Nilai-nilai kejujuran, kebenaran, kasih, kerendahan hati, dan kesucian hati haruslah menjadi perhatian utama kita. Ingatlah saudara, kerendahan hati itulah yang dibutuhkan oleh Allah. Dan kalau orang yang rendah hati di hadapan Allah, kepadanya Allah akan memberikan kuasa dan kearifan untuk menutupi kekurangan dan keberadaan yang tanpa kepandaian. Selamat menjalani hidup dengan tetap menjaga hati. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk firman ini, agar kami tetap menjaga hati kami dalam menjalani hari-hari hidup ini. Karena hati kami yang tulus akan membawa sukacita sepanjang jalan hidup. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam.